Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Misbahuddin, guru PAI SMP Negeri 1 Sawangan, Kabupaten Magelang, mahasiswa PPG Daljab tahun 2025, LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 25404110366. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran dengan materi ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Jika berdoa mulai. Kalau benar-benar nanti kita kembali lagi bertemu di pembelajaran PAI bersama Pak Musbah. Namun sebelumnya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang sakit? Ada yang tidak berangkat? Siapa namanya? Kita absen dulu saja. Abdillah Rafika Hiza, Abdan Ahmad Sauki, Anggi Alvina Ragita, Muhammad Nadir. Apa sakit? Juliana. Dari 30 siswa, satu anak tidak berangkat karena sakit. Semoga Mas Nadif memberikan kesembuhan dan kesehatan yang bisa. Pekan kemarin kita sudah melaksanakan asesmen tengah. Besar siswa kelas 9A dimohon ketika suatu saat nanti ada ujian, ada tes lagi, silakan sebisanya tetapi tetap harus berusaha. Kalau nilainya bagus, tidak jujur, saya yakin nilai dari ilmunya tidak berkah. Yang penting dari kemampuan sendiri, tapi gitu kan? Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di bab yang baru. Ini terkait dengan elemen fikih atau ibadah. Ini berkaitan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban dan juga penyembelihan hewan akikah. Tapi sebelumnya ada satu gambar dan beberapa video yang nanti bisa kalian lihat terlebih dahulu. Oke. Ini apa gambar apa? Ayam Fred. Biasanya beli di mana? KFC, McDonald. Kalau bisa ada Fred. Nah, di sana. Ada yang pernah makan itu? Nah, kira-kira halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Kalian tahu halalnya dari mana? Karena dari Ada sertifikat, ada tulisan halalnya. Dan biasanya di tempat penjualan seperti ini ada sertifikat pemotongan hewan yang halal. Oke. Kenapa harus ada seperti itu? Karena yang namanya hasil penyembelihan jika tidak dilaksanakan dengan sesuai tuntunan agama Islam itu bisa menjadi haram. Termasuk masakan apa ini? Opor atau gulai
juga Sate. Jadi kalau proses penyembelihannya tidak baik, tidak sesuai tuntunan Rasulullah, yang harusnya ini halal semua ini bisa menjadi sedikit terkait dengan kenapa penting kita harus belajar tentang proses penyembelihan hewan kurban dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti adalah untuk memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Manfaatnya apa? Harapannya kalian dapat memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban dan mampu melaksanakan dan memastikan bahwa ibadah kurban dilakukan secara sah, benar, sesuai dengan syariat Islam. Oke, sehingga ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan mengapa penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah. Karena apa? Sebab jika tidak baik dan benar, maka akan mengakibatkan hewan tersebut jika dikonsumsi itu tidak halal. Maka dari itu nanti kita belajar bersama-sama, mengulik bersama terkait dengan ketentuan-ketentuan proses penyembelihan hewan kurban dan akikah. Setelah ini akan Pak Misbah buat kelompok sesuai dengan pembagian topik yang ada di sini, namanya investigasi topik. Dari topik 1 sampai yang ke-8. Nah, kelompok 1. Mana kelompok 1? Mendapatkan ketentuan orang yang menyembelih. Kelompok 2 mendapatkan ketentuan alat menyembelih. Kelompok 3 ketentuan hewan yang akan disembelih. 4 ketentuan proses penyembelihan. 5. Tata cara penyembelihan tradisional. Dan 6. Hal-hal yang diserahkan dalam penyembelihan. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan dan tata cara penyembelihan secara mekanik. Dan kelompok 8. Oke, silakan dihidupkan HP-nya, kemudian masuk ke link berikut ini. bit.ly penyembelihan slash apa ini? Underscore hewan. Underscore PAI. Underscore oke. Oke, setelah ini dipersiapkan untuk presentasi. Kelompok 4. Silakan untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Mirza Rosi, absen 17. Saya adalah Andri Abdullah. Saya kami Kami berasal dari kelompok 4 akan menyampaikan ketentuan proses dalam penyembelihan. Yang pertama, proses penyembelihan harus dilakukan pada bagian leher hewan dengan memutuskan tenggorokan, saluran makanan, juga urat leher yang ada di tenggorokan. Selain ketentuan itu, ada beberapa sunnah dari penyembelihan hewan, yaitu pertama, mengasah alat untuk menyembelih setajam mungkin. Nah, alat itu supaya tajam agar mempercepat dalam penyembelihan dan meminimalisir hewan itu kesakitan. Yang kedua, hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat dan gulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelih. Juga ada tambahan untuk menyembelih itu supaya dipegang kuat agar tidak
tidak membuat sapinya memberontak. Ketiga, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan agar mempercepat proses kematian hewan. Terakhir, mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Nah, itu adalah proses ketentuan dalam menyembelih hewan. Bila ada yang ditanyakan, boleh ditanya. Jika dalam kondisi darurat, misalnya di hutan dan harus menyembelih hewan buruan, seseorang lupa mengucapkan basmalah, apakah daging hasil sembelihannya tetap halal? Jelaskan mengapa ulama berbeda pendapat dalam kasus lupa membaca basmalah dan bagaimana kita harus menyikapinya. Terima kasih. Nah, saya diskusikan. Kelompok saya menyimpulkan bahwa status daging sebagian besar ulama Imam Syafi'i atau mazhab mayoritas Indonesia menganggapnya haram. Jika lupa atau sengaja meninggalkan basmalah, perbedaan pendapat, ada ulama yang memperbolehkan jika lupa bukan sengaja, karena dianggap perbuatan menyembelih muslim sudah mencukupi niat. Sikap ini lebih baik mengambil pendapat yang lebih hati-hati, yaitu tetap membaca basmalah dan menganggapnya wajib. Apakah sudah jelas? Ya. Terima kasih. Ini adalah ketentuan proses penyembelihan. Jadi ketentuan ini yang terpenting itu, besok ketika kalian praktik penyembelihan hewan, itu harus sudah terputus 3. 1. Saluran tenggorokan, kemudian saluran makanan menuju ke lambung, dan juga 2 urat leher bisa. Itu sudah harus terputus semua. Tetapi jangan sampai terputus sampai semua batang. Oke, termasuk di sini disampaikan bahwa setiap penyembelih itu harus mengucapkan kalau lupa, ya kami yang lupa itu berarti manusiawi tidak apa-apa. Tetapi kalau sengaja itu yang nanti akan berpengaruh pada kehalalan dagingnya. Itu gini, paham? Ya, terima kasih. Bila ada tutur kata atau perkataan yang menyakiti hati teman-teman, kami kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini berikan tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Pak Isbah ingin menambah penguatan pemahaman kalian terkait dengan materi ketentuan penyembelihan hewan kurban, hingga meminta kalian untuk mengerjakan beberapa soal di aplikasi Quizzes atau kita kenal dengan Wayground. Nah, pengerjaannya satu kelompok cukup dengan 1 handphone, silahkan dikerjakan bersama. Nilainya kalau bagus ya bagus semua, kalau kurang bagus otomatis kurang bagus semua. Silakan di Google, kalian tuliskan joinmyquiz.com, kemudian klik, kemudian masukkan kode ini. Secara keseluruhan alhamdulillah nilainya berada di atas AKTP, berada di atas standar. Walaupun ada beberapa yang salah, insya Allah pekan depan Pak Misbah bahas kembali terkait dengan soal-soal yang ada. Oke. Terakhir, dari seluruh kegiatan diskusi, kemudian kalian mencari materi dan juga presentasi, kalian jawab dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah kita sampai di akhir pembelajaran. Sebenarnya akan kami coba simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari bersama terkait dengan ketentuan penyembelihan hewan kurban dan juga akikah. Oke. Nah, dari itu semua sebenarnya Pak Misbah menemukan ada 3 hal yang dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, ternyata
ajaran agama Islam itu sangat bernilai luar biasa. Dari beberapa ketentuan-ketentuan yang kita pelajari terkait penyembelihan hewan, itu yang pertama terkait dengan memperkuat terkait dengan syarat halal dan sahnya. Contoh, mulai dari ketentuan orang yang menyembelih, ketentuan alat penyembelih, kemudian ketentuan proses penyembelihan sampai tata caranya. Jika ada salah satu saja yang kurang atau salah satu saja salah, itu akan berpengaruh pada proses akhirnya, sehingga daging yang disembelih tadi akan bernilai menjadi haram. Gitu kan? Kemudian yang kedua terkait dengan prinsip kebaikan atau ihsan. Ternyata ajaran Islam itu sangat mementingkan prinsip kebaikan. Tidak hanya sesama manusia, ternyata dengan hewan saja juga harus berlaku baik. Bahkan ketika menyembelih pun berlaku dengan baik. Sebisa mungkin hewan yang kita sembelih itu tidak merasakan sakit, apalagi sampai teraniaya. Kemudian yang ketiga terkait ajaran Islam yang sangat mudah dalam mengadaptasi zaman, fleksibel dengan kemajuan zaman. Kalau dulu banyak yang masih menyembelih dengan manual atau tradisional sampai sekarang, tapi lama-kelamaan perkembangan zaman ternyata masih atau tambah banyak yang menggunakan mesin atau kita kenal dengan mekanik. Oke. Jadi semakin maju zaman, insya Allah Islam akan semakin juga mengikuti, tetapi dengan syarat dan rukun sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Dari sini, dari semua yang sudah kita pelajari ini, sudah paham? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, persiapkan pekan depan kita praktek penyembelihan hewan sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk ini. Dengan syarat pekan depan membawa masing-masing kelompok membawa boneka hewan yang hewannya itu atau yang bonekanya itu boneka hewan yang dianggap halal. Tidak boleh membawa buaya, boneka buaya. Boneka beruang tidak boleh, boleh tayo dan seterusnya. Oke, paling tidak kambing, unta, kelinci. Oke, kalau ada sapi, oke. Tapi jangan tidak membawa boneka, lainnya mengorbankan tempatnya yang dijaga. Oke, kasihan. Apalagi sampai gimana nanti dieksekusi, bahaya. Oke, nanti diakan seperti itu. Bang, dipersiapkan peralatannya, bonekanya, sama penjelasannya ya, baik sesuai dengan tata cara yang sudah dituliskan. Itu ya, Bang. Nanti majunya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Oke, baik. Halo, cukup? Terima kasih untuk pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pertemuan kali ini terkait dengan ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Mari kita akhiri bersama dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Dari Bapak Ibu cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.